Pernah nggak sih Bunda itu kepikiran pertanyaan ini? Kenapa ya suami saya selingkuh? Apakah dia begitu karena faktor genetik? Atau apakah kebiasaan ini bisa diturunkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bunda semoga dirahmati Allah. Ya, pertanyaan seperti itu tadi sering banget muncul ya Bun. Apalagi kalau kita tahu ada cerita keluarga suami yang punya sejarah perselingkuhan. Nah, sebelum kita buru-buru menganggap perselingkuhan sebagai faktor genetik, ada baiknya kita pelajari lebih dalam dulu faktor apa sih yang mendukung suami itu kok bisa sampai berselingkuh. Oke, faktor genetik memang bisa mempengaruhi kepribadian seseorang Bun. Tapi bukan berarti genetik itu satu-satunya alasan dibalik perselingkuhan. Penelitian itu menunjukkan bahwa perilaku manusia termasuk kecenderungan berselingkuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga pengalaman hidup. Misalnya, kalau suami ini tumbuh di keluarga yang sering melihat perselingkuhan, nah itu bisa membentuk pola pikirnya Bun. Tapi, apakah itu berarti dia pasti akan berselingkuh? Nah, tentu saja ini tidak. Lingkungan punya pengaruh yang besar juga. Kebiasaan, nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga, bagaimana dia melihat cinta, nah itu semua berperan penting dalam pembentukan karakter suami. Tapi, ada satu hal yang lebih penting dari faktor genetik dan lingkungan, yaitu apa? Pilihan di dalam diri. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih tindakannya. Suami itu bisa aja tumbuh di lingkungan yang buruk, tapi dia tetap bisa memilih untuk setia. Jadi, kalau Bunda menemukan suami berselingkuh, nah Bunda jangan langsung berpikir, oh ini karena genetik atau turunannya. Nah, lebih penting untuk mencari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan Bunda dengan suami. Sekarang, gimana sih Mbak cara menyikapinya? Oke, pertama Bun, komunikasi. Cari tahu masalah apa yang sebenarnya ada di antara Bunda dengan suami. Bisa jadi masalah komunikasi yang selama ini tidak terbuka atau ada hal-hal yang tidak terselesaikan belum dikomunikasikan dengan baik. Lalu, dukung suami untuk berubah. Perselingkuhan adalah tanda adanya masalah, bukan hanya genetik yang tidak bisa diubah. Nah, dengan usaha, berdoa, dan dukungan dari istri, insya Allah Bun, hubungan bisa diperbaiki. Tapi jangan lupa Bun, selalu kembalikan semuanya ini pada Allah Ta'ala. Berdoa agar hati suami bisa diluruskan kembali ke jalan yang benar. Karena pada akhirnya, hanya Allah lah yang bisa membolak-balikan hati hambanya. Jadi Bun, apakah perselingkuhan itu faktor genetik? Nah, tentu tidak sepenuhnya ya. Yang lebih penting adalah pilihan yang dibuat suami dan bagaimana kita sebagai istri bisa membantunya untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, kalau Bunda punya pengalaman atau mungkin pendapat lain, silahkan Bunda bisa sharing pada saya di kolom komentar. Insya Allah, diskusi ini bisa membantu banyak para istri di luar sana untuk bisa membuka mindsetnya lebih terbuka lagi. Oke, tadi sedikit ilmu yang bisa saya sharing pada Bunda kali ini. Semoga ilmu yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga Bunda ke depannya. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.